hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan bersama semoga beliau dan keluarganya selalu diberikan oleh Allah sehat walafiat dan kebahagiaan. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ustadz Durani, Ketua Sulit Masjid Musala Sepasiraya. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ustadz Hajianto, Ketua Umum IKM Pasiraya. Yang sama-sama kami hormati Ketua IKM Masjid Al-Makmur Bapak Ustadz Solahuddin. Mari kita doakan semoga beliau segera diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ustadz Khalil Anwar, Ketua RW 12. Yang kami hormati Bapak Ketua RT di Blok Abi Besar, Bapak Ketua IKM dan jajarannya Sepasiraya. Yang kami hormati para ustaz dan para guru dan para hadirin yang tak lupa kami menghormati dan kami memohon maaf apabila tidak disebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi dan menghormatkan dari saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga pada di hari yang sedikit mendung ini kita selalu diberikan kemudahan langkah kita menuju majelis pengajian subuh ini di tempat yang berkah ini, yaitu di Masjid Al-Makmur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga langkah kita menuju Masjid Al-Makmur ini dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan memberikan kebaikan kita di kebaikan kita di akhir zaman nanti, yaitu di zaman akhir nanti. Sallallahu alaihi wasallam kita tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa kita dapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan jamaah sekalian. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar. Izinkan saya sebagai pemandu acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ketua DKM Masjid Al-Makmur, yang ketiga Mau'izatul Hasanah, insyaallah akan diisi oleh guru kita Bapak Ustadz Ahmad Mubarak. Beliau dari Majelis Akhlakul Mustafa dari Pasir Bombo Cikarang. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Sulit dan sekaligus musyawarah. Acara berikutnya doa penutup dan dilanjutkan pertama-tama. Demikian susunan acara pada pagi hari ini pada Sulit kali ini. Sebagai awal dari keseluruhan acara, semoga dengan pembacaan umum kitab yang akan kita bacakan ini, acara ini bisa berjalan lancar dan dilimpahi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahina wa qurratin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya sambutan dari Masjid Al-Makmur yang insyaallah akan diwakilkan oleh Bapak Joko Subagri, Bapak Ketua kami
Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan mohon maaf apabila menyampaikan undang atau rangkaian acara pada malam hari ini kurang berkenan bagi dari kita yang masih dalam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan, kita sapi bersama, mudah-mudahan menambah perbedaan kita dari tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Mubarak dari Pasir Lombok. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ketua DPR Pasir Lombok. Selanjutnya mari kita dengarkan poin pembahasan yang insyaallah akan diisi oleh tuntutan Bapak Ustaz Ahmad Mubarak. Kepada beliau waktu dan tempat berbicara. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man lana wahdana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah adada ma fi billah salatan wassalaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram yang kita hormati dan kita muliakan, kepada para asatidz, para dewan guru, para tokoh masyarakat, mobil khusus guru kita bersama ketua daripada majelis sulit subuh keliling, yaitu Al Ustaz Durani, dan juga yang kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum DKM, yaitu Bapak Ustaz Ajianto, Ketua DKM Pasiraya, Al Ustaz Ajianto, dan juga yang kita hormati dan yang kita muliakan Al Ustaz Salahuddin selaku Ketua DKM Al-Makmur. Yang kita hormati dan kita muliakan Ketua RT, Ketua RW, dan juga para Ketua RT di AB besar, para Ketua DKM dan jajaran se-Pasiraya, para ustaz dan para guru, para hadirin jamaah sulit yang dimuliakan Allah, insyaallah dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya oleh Allah, diberikan keistiqomahan di dalam ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di mana barusan kita telah menjalani daripada kewajiban kita selaku umat muslimin, yaitu sholat subuh. Dan juga alhamdulillah walhamdulillah sholat subuh kita lakukan dengan cara berjamaah sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul, man sholat isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Barang siapa yang dia sholat isya berjamaah, sholat isyanya berjamaah, maka pahala bagi dirinya seperti menghidupkan separuh malam di dalam ibadah. Orang kalau sholat isya secara berjamaah, kata Rasulullah SAW,
Itu Nabi Muhammad bilang, tidaklah seorang suatu kaum dia duduk ngeriung barang-barang berzikir kepada Allah illa hafathumul malaikah, kecuali di dalam perkumpulan tersebut diliputi dinaungi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nggak lihat Pak, mata kita ditutup hijabnya oleh Allah. Mungkin kalau mata kita dibuka hijabnya sama Allah, nggak ada yang duduk di depan, duduknya di belakang. Jadi, masih udah ramai. Tapi ini bukan aku manusia, malaikat pada datang. Malaikat kita lihat, wah di sini ada malaikat, di sana ada malaikat, di sini ada malaikat. Kita mau masuk ke dalam susah. Lah, majelis yang seperti ini, ya kita nggak melihat mereka para malaikat Allah. Tapi pada hakikatnya janjinya baginda Rasulullah, model-model seperti ini, malaikat semuanya pada ikut menaungi nimbrung di dalam majelis-majelis seperti ini. Ya, jadi kalau ada orang bilang, misalkan bapak pulang nih dari masjid, ditanya sama istri, Pak dari mana? Harus duduk sama malaikat. Harus duduk sama malaikat. Waduh, salah amat ya. Duduknya sama siapa Pak? Malaikat. Luar biasa. Oh nggak begini, nggak bohong. Ya, karena janjinya Nabi Muhammad, kalau kita duduk di dalam majelis zikir, tuh malaikat ikut duduk bersama. Saking hebatnya, saking istimewanya jaminan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bareng-bareng berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Nabi Muhammad janjikan bagi orang-orang yang kumpul di dalam berzikir kepada Allah, orang tersebut, perkumpulan tersebut akan diliputi oleh rahmatnya Allah. Diliputi ya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, satu rahmat yang Allah berikan kepada manusia diberikan kepada kita. Kita ini ya manusia ibadah kepada Allah, sholat, ngapain? Ya, kalau bicara pahala, ada kita jauh rasanya sama pahala. Ya, saya mau nanya sama Bapak di sini. Ada nggak Bapak tahu bahwa ibadah Bapak pasti 100% tahu nih diterima sama Allah? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Kalau ibadah kita nggak tahu diterima apa enggak, tapi kalau maksiat pasti diterima. Namanya maksiat. Ya, kita kalau ibadah nih, kita sholat, kita puasa, kita zakat, haji sekalipun, kita nggak tahu mana pahalanya, mana ganjarannya. Kita nggak melihat apakah diterima, nggak tahu diterima apa enggak. Tapi kalau kita dosa, udah pasti. Ya, maka dari itu kita ibadah kepada Allah. Ya, tujuan kita apa? Tujuan kita agar kita dapat rahmatnya Allah, karena kita masuk ke dalam surga bukan dengan ibadah kita. Ya, rasa-rasanya kita rasa-rasanya ya. Kalau kita nih, Allah menentukan orang yang masuk surga, ya adalah orang yang ibadahnya rajin dan pasti diterima. Kayaknya kita di sini mundur alon-alon kayaknya. Ya, waduh kayaknya mundur. Rasa-rasanya kayaknya sholat kita masih berantakan. Ya, kayaknya wudhu kita masih belepotan. Rasa-rasanya masalah najis pun kita nggak tahu. Ya, masalah apa lagi? Rasa-rasanya kita kalau puasa kita nggak tahu tuh apa yang membatalkan pahala puasa. Kita puasa rajin setiap pagi ngomongin orang, agak ada pahalanya. Kita puasanya rajin setiap hari gibahin orang. Ya, ya, cuma dapat lapar dan dahaga. Terus nanti berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Ya Allah, mana puasa saya?" Lah, puasa mana? Ya. Mana puasanya? Enggak ada. "Ya Allah, mana untuk sholat saya?" Sholat mana? Ya, sholat di kamar ibu. Kalau misalkan kalau dia begitu tuh, repot. Untung kita punya Tuhan, untung kita punya Allah Subhanahu wa taala, itu enggak mandang ibadah kita.
Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga bukan karena ibadah, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dahulu itu ada seorang abid ahli ibadah. Luar biasa. Dia tinggalkan dunia, ya. Semuanya dia tinggalkan, kekayaannya dia tinggalkan. Dia khalwat menyendiri di atas gunung di hutan. Dia menyendiri bertafakur atas nikmat Allah. Dia ibadah selama puluhan tahun. Bahkan bisa ya 40 tahun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun dia fokus sehari-harinya dia ibadah kepada Allah. Sampai saking istiqomahnya orang dia ibadah kepada Allah, Allah berikan karomah. Karomahnya enggak main-main, Pak. Ya. Kadang-kadang orang dikasih karomah bisa terbang. Kadang ada orang dikasih karomah bisa melihat isi hati orang. Ya, ada orang dikasih karomah bisa hilang. Ya. Tapi ini orang dikasih karomah udah tingkatannya tingkatan tinggi. Apa itu? Karomah yang diberikan seperti yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam itu ahli ibadah. Beliau gak kerja, beliau gak keluar, tapi tiba-tiba di dalam kamarnya ada buah-buahan. Ya, fokus ibadah, ternyata di dalam kamarnya ada buah-buahan. Ditanya ini buah-buahan dari mana? Bismillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung ini Allah kasih buah. Kalau kita begitu gimana? Ibadah terus rasanya ya. Gak mau nyari duit lah, ibadah aja udah. Ibadah sholat nanti keluar masjid, ya Allah pengen kotor, ada kotor. Waduh enak banget ya. Kita ke masjid, nanti keluar dari masjid, ya Allah pengen duit segepok, langsung disaku ada. Waduh, enak begitu. Tuh lihat, ini orang saking ahli ibadahnya, Allah berikan karomah, apa yang dia mau Allah kasih. Saking hebatnya. Dan ini seperti yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidatuna Maryam. Makanan buah-buahan ada. Tanpa dia nyari, tanpa dia petik, langsung ada. Saking hebatnya. Tatkala ini orang meninggal dunia, hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala itu orang meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Ya malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga-Mu dengan rahmat. Masukkan dia ke dalam surga karena rahmat." Maka ini orang ahli ibadah protes, "Ya Allah, saya kan udah ibadah bertahun-tahun. Ya Allah, saya itu udah ibadah mencurahkan hati jiwa raga saya buat ibadah. Saya pengen masuk surga dengan ibadah saya." Maka Allah Ta'ala nyatakan kepada malaikat, "Ya malaikat, udah masukin dia ke surga udah. Ya, dengan rahmat." Itu orang mesti ya. Agak mau. Saya pengennya masuk surga dengan amalan saya. Mana dong amalan saya selama ini? Ya, hilang. Ya, hilang. Saya masuk ke surga dengan rahmat. Nah, saya ibadah buat apa? Tuh lihat, saking sombongnya ini orang. Udah sombong, disuruh masuk surga nggak mau, pengennya dengan amal ibadahnya. Akhirnya Allah bilang kepada malaikat, "Kalau begitu, wahai malaikat, ditimbang ibadahnya dia selama puluhan tahun dengan satu nikmat mata, satu bola mata yang saya berikan selama dia hidup di dunia. Ditimbang, coba ibadah kamu yang kamu mengaku ibadah puluhan tahun, dengan ibadah itu kamu pengen masuk ke dalam surga, ditimbang gak usah banyak-banyak dengan nikmat mata yang saya berikan, itu pun cuma satu mata. Ditimbang
oleh malaikat, ternyata Masya Allah, ya, mata yang Allah berikan kepada ini orang suatu anugerah nikmat yang mulia itu lebih berat daripada ibadah yang dia kerjakan selama puluhan tahun. Jadi kita kalau ibadah buat banyak nikmat aja juga bisa ibadah kita, ya. Ini ibadah model-modelnya wali, ibadah yang sampai dapat karomah, istiqomahnya luar biasa, udah dijamin surga, ditimbang dengan satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan, ya, itu baru ibadah, itu baru satu nikmat. Maka gak ada daripada ibadah yang kita kerjakan buat membayar apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, apalagi karena untuk kita masuk ke dalam surga, gagahan, ya, pengen biar masuk surga dengan ibadah saya, gak bisa. Akhirnya Allah Ta'ala nyatakan kepada malaikat, malaikat, tuh amal ibadahnya kalah dengan satu nikmat dari saya, sekarang masukkan dia ke dalam neraka. Maka ini orang itu menjerit, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga dengan rahmat-Mu ya Allah. Udah dengan rahmat-Mu aja, jangan dengan ibadah saya. Tapi Allah Maha Rahman, ya. Udah ngeyel begitu, tetap Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam surga dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu sebetulnya buat mancing rahmat-Nya Allah, gitu aja, ya. Sholat kita, puasa kita, pengen mancing rahmat-Nya Allah. Di antara kita mendapatkan rahmat-Nya Allah di mana? Nih, di majelis-majelis seperti ini, ya, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kita pulang dari sini bukan dapat satu rahmat, jutaan rahmat mudah-mudahan kita dapat. Ya, mudah-mudahan kita bagi-bagi keluarga, ya, anak, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Apa yang kita dapat di majelis kita sampaikan kepada keluarga kita. Tuh, ya, biar keluarga kita dapat rahmat, dapat ilmu, dapat seperti apa yang kita dapat di majelis ini. Tatkala kita pulang, nih Bu, tadi di majelis saya dapat begini. Nah, tadi Bapak hadir ngaji, katanya begini. Ini orang yang seperti ini adalah orang yang sayang dengan keluarga, biar keluarga mendapatkan apa yang dia dapat di dalam majelis-majelis yang mulia seperti ini. Hadirin dimuliakan Allah. Nih, daripada rahmatnya Allah. Yang kedua, ini orang yang bakal dapat rahmat dari Allah tatkala kumpul di dalam zikir kepada Allah. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Wa nazalat alaihi musaki. Allah turunkan kepada mereka kaum-kaum yang berzikir kepada Allah, kaum-kaum yang mengingat Allah, menyebut nama Allah. Apa? Allah turunkan sakinah, ketentraman ini. Makanya pikir kalau datang di sini nih, ya Allah enak, ya, tentu kita punya hati, yang punya utang lupa utangnya, nanti selangkah dari masjid ingat lagi, ya, yang punya masalah apa ini, yang lagi malam habis berantem, ya, datang di majelis subuh sulit, tenang hatinya, ya, nanti pulang ke rumah ya lagi gitu, ya. Walhasil intinya sesaat Allah berikan kepada kita ketenangan di dalam hati saat kita ada di majelis-majelis seperti ini. Karena mahal, Pak, mahal, ya. Orang di mana-mana pengen ada ketenangan. Ada orang pengen ada ketenangan dengan sesuatu yang halal. Minum minuman keras, ya, fly. Ditanya kenapa kamu itu minum minuman keras? Saya pengen tenang, ya. Ada lagi yang pakai obat-obatan, sabu-sabu apa segala macam disedot sama dia, sedot, udah. Ditanya ngapain sih begitu? Pengen tenang. Jadi tenang itu mahal.
yang langsung Allah berikan kepada kita. Tenang itu mahal, ya susah orang yang ketenangan. Ustaz, kalau saya sih biasanya kalau nyari ketenangan duduk di teras, ngudut sama kopi, sama bengong kayak ngudut kopi, ya sampai nenangin hati, nenangin pikiran gitu. Ya, kalau dia sambil tafakur nggak apa-apa, bagus tafakur. Ya, duduk depan rumah tafakur, lihat daun. Ya Allah, daun bisa duduk begini ya, siapa yang ngecat ya? Ya, ini kan tafakur. Ya, dilihat kita ngaca, kita tafakur ya Allah. Kita kalau punya kumis, punya jenggot bisa panjang. Bulu alis kayaknya nggak banyak panjang ya. Bulu alis, bulu mata. Masya Allah. Yang kecil aja deh, yang kecil. Ya, sesuatu yang kecil kita pikirin tuh. Ya Allah, iya ya. Kumis, jenggot bisa panjang. Lah, bulu alis dari dulu kayaknya agak panjang, bulu mata agak panjang. Ya, itu lihat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat muka, saya lihat di sini mukanya agak ada yang sama. Ya, mukanya agak ada yang sama nih. Bapak sebelah sini, di tengah, di pojok, ini beda-beda semua nih mukanya nih. Artinya apa? Allah menciptakan manusia ada kekurangan dua hal. Bayangin dari zaman Nabiullah Adam sampai hari kiamat ada kekurangan model. Hebat ya? Nah, hebat. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat Allah ada kekurangan model. Lihat muka orang beda-beda semuanya. Nanti datang lagi bayi baru lahir dia beda lagi. Ya, lihat. Ini tafakur. Ini bisa mengenai hati kita yang mulia. Ya, kita punya Tuhan luar biasa ya. Tafakur mengenai hati. Ini luar biasa. Jadi yang perlu kita pikirin. Ya, kalau kita tafakur fi khalqillah wala tafakur fi dzatillah. Ya, tafakur di dalam ciptaan-ciptaan Allah, jangan kita tafakur ya dengan di dalam zat-zatnya. Ya, zat Allah kita tak boleh bertafakur. Yang kita tafakur itu apa? Yang Allah Taala ciptakan, tuh pohon kita tafakur, ya, mata kita tafakur, itu bisa mengenai kita punya. Dan di antara daripada ketenangan hati yang Allah berikan, tatkala kita datang di dalam majelis zikir. Alhamdulillah. Ya, lihat majelis zikir, jadi kita datang tenang, kita punya hati. Ya Allah, benar kita punya hati itu perlu ditenangin Pak. Begitu. Lalu yang berikutnya, yang amat tepat janji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling agung, paling hebat daripada yang tiga tadi, ya apa? Wa dzakarallaha fi man indah. Allah menyebut, Allah mengingat orang yang mengingat Allah. Allah menyebut orang yang menyebut Allah. Ini saya bertanya bapak-bapak, kalau disebut sama artis yang bapak idolakan, bakalan geger. Misalkan ada ulama ada Habib Syekh, ya, atau misalkan kalau masih hidup misalkan Bapak Ibnu Zubair, atau ulama siapa yang kita fans, ya, ternyata nyebut nama kita nih, misalkan siapa namanya ya, Fulan, kayak nyebut nama saya ini ya, dengerin lagi, ya. Fulan, lah iya ya nyebut nama saya WR-nya sampai akhir hayat, sampai akhir hayatnya masih nama saya pernah disebut, nama idola saya top gitu, senang dia
Tatkala seseorang sudah diingat sama Allah, tatkala orang sudah disebut sama Allah, gak mungkin tempatnya dia di neraka. Pasti tempatnya di mana? Di surga. Allah tahu namanya. Ya, selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada zikir-zikir yang kita lakukan, apalagi tadi kita ya baca daripada Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna ya. Asmaul Husna itu nama Allah yang mana ulama mengatakan di dalam 99 Asmaul Husna di situ ada yang namanya Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam ya terletak di dalam 99 namanya Allah Asmaul Husna itu. Ya. Apa fungsinya Ismullahil A'zam? Ismullahil A'zam itu fungsinya tatkala kita menyebut dengan Ismullahil A'zam, maka doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan, ada sebagian ulama yang mengatakan oh Ismullahil A'zam itu lafzul jalalah. Allah ya. Tatkala kita doa pakai nama Allah, maka itu akan mempercepat daripada kabul hajat kita. Oh, ada lagi yang mengatakan Rahman Rahim. Rahman Rahim itu termasuk Ismullahil A'zam. Dan banyak lagi tuh. Ya, ulama-ulama berbeda pendapat. Intinya itu semua ada di dalam Asmaul Husna. Kalau kita baca dari awal sampai akhir, berarti kita telah membaca Ismullahil A'zam. Tak tahu mana ya, pokoknya kalau kita baca di situ ada yang namanya Ismullahil A'zam. Tatkala kita doa kepada Allah, maka doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya, banyakin kita doa. Tatkala kita baca Ismullahil A'zam, banyakin doa, Pak. Ya. Banyakin Allah Taala nyatakan ud'uuni astajib lakum. Minta sama aku, minta. Allah dulu kita minta. Makhluk minta. Ayo minta. Allah itu paling senang kalau hambanya minta. Allah paling senang. Ya, beda sama kita, sama manusia. Kalau manusia, la tasal Adam hajatan. Ya, walakin tasal alladzi bahu la tarjum. Itu disebutkan, jangan kamu minta sama anak cucu Adam. Kita jangan minta sama orang. Kita kalau minta sama orang sekali kita datang ke rumahnya dikasih. Masya Allah, Bapak datang ada perlu apa? Saya punya duit berapa? 100.000. Hari pertama dikasih. Gak tahunya besoknya datang lagi, Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah, ada perlu apa lagi ya? Iya, kemarin 100.000 kayaknya kurang. Ya, terus ada pinjam lagi deh 200.000. Udah dikasih, udah kasih 200.000. Nah, karena nanya sama Bapak, kira-kira kalau hari ketiga dia datang ke situ lagi, Bapak menunjukkan itu apa itu tuh? Itu tuh udah. Lihat dulu nih dari jauh nih. Lihat, ya. Iyalah ya. Ya. Iyalah kalau 2.000 banyak 2.000 lagi 200.000. Ya. Yang ketiga tadi datang minta 300.000 lagi. Tutup aja. Bilang anaknya, bapaknya tidak ada begini. Ya. Padahal ada dalam kebetulan. Kemudian manusia kalau kita minta setiap hari dia bakal pesan yang ada kita diomelin. Yang ada kita diusir. Terus sana. Ya. Ngapain di sini? Sana. Tuh manusia. Makanya kita dilarang untuk minta kepada manusia. Ya. Tetapi kita disuruh untuk apa? Walakin tas'al alladzi bahu la turjam. Ya. Tapi kita disuruh minta kepada yang pintunya enggak pernah ditutup. Pintunya enggak pernah tertutup. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak pernah menutup daripada ya pintu rezekinya orang. Orang setiap minta bakal dikasih Allah. Ustaz, Anda udah minta setiap sholat minta sama Allah. Ya Allah, pengen rumah. Ya Allah, pengen mobil. Ya Allah, pengen naik haji. Ya Allah, pengen
tapi lomba-lombanya kayaknya kagak ada ini dah ijabah gitu. Ya. Nah ini bagaimana urusannya ini? Nah, kita disuruh minta. Kita disuruh minta, tapi ada sebagian orang minta kagak langsung dijawab sama Allah. Nah ini bagaimana? Maka di sini disebutkan bahwa tatkala seorang hamba, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Jawahirul Uluhiyah, Syarah Arba'in Nawawiyah, itu disebutkan tatkala seorang hamba dia berdoa kepada Allah, lalu doanya ada dijawab. Ini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama, Allah rindu terhadap suaranya tatkala berdoa. Jadi tatkala kita minta sama Allah, Allah belum ijabah, tandanya Allah itu masih pengen mendengar suara kita minta. Ya, pengen mendengar terus. Tatkala kita minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok belum dijabah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok belum dijabah? Tandanya apa? Allah nggak mau mempercepat ijabahnya karena takut nanti kalau Allah ijabah dia agak minta lagi, dia agak edik lagi. Kan kadang orang begitu ya. Kalau lagi susah, malah lagi susah. Ya, kesandung aja ingatnya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya, kalau lagi susah. Tapi kalau udah lagi senang, ya Allah, borok-borok. Kalau udah duit yang banyak, yang biasa jamaah hilang dengan sakit. Kalau udah kerjaannya sibuk, yang biasa ngaji udah kagak ada di pengajian. Ya, dan ini terjadi bukan sekarang aja Pak. Dulu zaman baginda Nabi Muhammad pun ada sahabat model begitu. Ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, doain saya biar saya kaya. Ini orang miskin Pak, orang miskin. Sahabat hidupnya serba kekurangan. Minta sama Nabi Muhammad agar didoakan biar jadi orang kaya. Nabi Muhammad cuekin dan nggak usah itu udah begini aja udah. Ya. Akhirnya hari kedua datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, doain saya kaya. Akhirnya tatkala beberapa kali dia minta kita doakan kaya, dan Muhammad doain. Nah, doain kaya, ternyata betul Pak, doanya Nabi, ya, doanya Nabi ada ditolak sama Allah. Tatkala Nabi doa, seketika itu orang kaya, gak lama itu kaya. Udah kaya nih, yang biasa ke masjid Nabawi ibarat sholat jamaah Nabi udah gak kelihatan ke masjid. Yang biasa ngaji majlisan sama Nabi udah agak ada majelis lagi itu. Sampai Nabi Muhammad tanya kepada sahabat, wahai sahabat, untuk isi bulan mana tuh ya? Perasaan dia dulu Pak sering sholat sama kita. Terus si bulan mana ya? Itu biasanya dia ngaji Bang, duduk di depan tuh agak kelihatan. Sekarang Rasulullah dia udah sibuk sama dunianya, udah sibuk sama hartanya. Tuh model begini udah ada di zamannya. Nah, makanya kita jangan sampai jadi orang yang model begini. Ya, makanya benar. Kalau kita doa sama Allah, Allah tahu kapasitas diri kita. Kalau kita kasih, kalau Allah kasih, takutnya kita gak lagi minta sama Allah. Ya, itu ujian. Orang bisa lolos diuji dengan kesusahan, tapi jangan bisa lolos diuji dengan kesuksesan. Sukses itu pun suatu ujian. Orang kalau miskin diuji dan banyaknya orang lulus, tapi cara ada orang lulus kalau diuji kekayaan. Kalau orang punya kaya banget, ya kerjanya 8 pagi pulang sore, ya gaji banyak, dikit-dikit beli tanah, dikit-dikit beli perumahan, dikit-dikit nggak bisa melihat ada rumah dijual, ya melihat ada planting, pikirannya mau bikin kontrakan kayak ini, ya ada plantangan dijual, beli, ya, ternyata waktunya sholat dia nggak sholat, iya, dijemur ya waktunya sholat dia main buruk, ya
waktunya sholat dia masih sibuk sama kerjanya. Ini orang model begini dia berarti gak sukses, ya, gak sukses di dalam ujian kekayaan yang Allah berikan. Nauzubillah min takutnya yang Allah berikan kepada dia, ya, itu bukan suatu anugerah tapi istidraj. Ya, bahaya tuh. Ya, itu dihukum sama Allah. Kayak model kita main layangan, Pak. Kita model main layangan. Itu diulur terus tuh, diulur sampai jauh. Nanti giliran udah mentok, dipotong tuh benaknya, bakalan jauh dia terbangnya layangan. Sama juga gitu. Kan kalau Allah mengulur, udah kayaknya, udah biarin kayak kasih dan mau apa? Ya? Mau rumah nih, kasih. Mau apa? Mau tanah nih, kasih. Mau apa? Mobil nih, kasih. Mau mobil nih, kasih. Ya, bisa jadi ini orang bukan dapat daripada anugerah dari Allah, tapi yang dia dapat adalah istidraj. Ya, istidraj. Kenapa? Kenapa dijawab langsung? Allah agak mau mendengar suaranya. Dan begitu, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa tatkala seorang hamba ahli maksiat dia doa sama Allah. Orang yang kagak beriman dia doa sama Allah langsung dijawab. Allah memang udah mau mendengar suaranya. Apa itu? Ini orang suara minta ya, udah kasih aja dah, udah stop, biar dia lagi minta lagi. Ya, Allah udah demen sama suaranya. Dan simpel, dan terkasih. Ya, nanti kalau udah mati baru tahu ya Allah. Ternyata yang Allah berikan ini, ya, bukan anugerah tapi ternyata ujian yang saya gak mampu ternyata. Ya, menghadapi daripada ujian tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, doa, ya, doa. Itu faktornya. Lalu yang berikutnya faktor ketiga, doa kenapa tidak dijawab? Kita introspeksi makannya kita, Pak. Kita makan itu yang masuk ke mulut kita itu apa? Sesuatu yang halal apa haram? Kalau halal, Allah berikan ijabah doa kita. Tapi kalau haram, Allah tidak bakal ijabah doa kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Al-Bahid Nawawi itu disebutkan, "Summa asal Allah yaqulu yadihi ila sama, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa udiya bil haram, faqad yastajab lahu." Ya, ada orang dia coba capek, angkat tangannya, dia minta, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tapi Allah gak dijawab. Akhirnya Nabi bilang sama Allah, ya Allah, tuh ada hamba tuh lagi doa, kenapa gak kau dijawab? Allah Ta'ala bilang, wahai Nabiku, ini orang yang lagi dijawab, yang lagi doa sama aku, itu makannya dengan makan haram. Ya, aku aja disikat sama dia. Yang haram dia makan. Haram itu ada haram lidzatihi, ada haram lisifatihi, ada haram zatnya haram. Emang makanannya haram. Seperti daging yang halal haram, daging bubuk, ya misalnya tuh, ya haram nggak boleh kita makan. Atau misalkan haram lisifatihi, sifatnya haram, makanannya halal tapi sifatnya haram. Seperti kita makan ayam halal, tapi kalau ayamnya dari Allah ya jadi haram. Ya, kita minum air putih halal, tapi kalau air putihnya kita dapat ngambil dari masjid pada ngomong ya haram jadinya. Betul nggak? Ini tatkala kita makan minum dengan sesuatu yang haram, maka doanya tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ya, ini kita banyak doa ada, ya, mau dijawab atau dijawab, pokoknya kita doa aja udah, ya, udah tugas kita mah doa. Terus faktor yang keempat, kenapa doa kita akan dijawab? Faktor yang keempat adalah karena Allah lebih tahu kebutuhan kita. Allah tahu kebutuhan kita. Anak kecil umur 5 tahun ngomong sama bapaknya, "Pak, minta mobil." Anak ngomong sama bapak, kira-kira bakal dipilihnya mobil mainan atau
Ya, ada misalkan anak kecil bilang, Pak, minta pesawat. Gila kita beli pesawat. Ya kagak. Kita beliin pesawat-pesawatan. Padahal mah bocah pengennya mah mungkin beneran, Pak minta motor. Terus kita beli motor itu belum bisa naik motor, bocah belum 5 tahun. Ya kagak bener bapaknya. Ya, kita beli motor Pak. Ini sama juga sama kita. Kita kadang doa sama Allah pada lihat kapasitas kita. Kapasitas kita nih model-modelnya kita mah mainan, butuhnya mainan. Ya Allah, pengen punya mobil, lahan parkir aja belum punya, parkir di mana? Rumah aja belum punya, ya? Ya Allah, ini macam-macam dah. Tapi kadang kita nggak lihat kapasitas diri kita. Allah lebih tahu lah. Allah lebih tahu. Allah alihkan doa yang kita panjatkan kepada Allah, ya, di sisi yang lain. Allah lihat nih, ini orang yang doa ibadahnya kurang. Ini orang ini seharusnya kalau dia mati ini dia masuk neraka nih. Tapi karena dia minta doa terus, akhirnya Allah menjawabi doanya bukan di dunia, tapi Allah menjawabkan buat nanti di akhirat. Nih doa yang kamu panjatkan nggak sia-sia, ya. Gak dikasih di dunia, Allah bakal pindahkan daripada nikmat yang Allah berikan buat nanti di akhirat. Ya, luar biasa. Jadi ada beberapa faktor kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah, tidak dijawab. Bukan berarti Allah tidak mau daripada mengijabahi, tapi Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya, maka dari itu doa kita banyakin, ya, dan juga ya, jadi pagi daripada pagi, ya, yang berkah, hujan yang luar biasa, ya, dari malam ya. Dari malam udah hujan, malam semalam udah hujan, luar biasa nikmat, ya, ya, luar biasa. Jadi saya jalan di tengah jalan tuh, ya, hujannya udah titik-titik. Pas saya jalan nikmat banget, subuh-subuh, ya, sebelum subuh hujan titik-titik, rasa seger banget, ya, nikmat Allah Taala berikan kepada kita. Ini lihat, dulu teringat dulu baginda Nabi Muhammad itu pernah ada orang Badui, orang pegunungan, orang jauh, ya, jauh dari peradaban. Tapi dia sahabat Nabi. Tatkala Nabi Muhammad sedang khutbah, ini orang Badui dia diri bukan Nabi. Emang orang kalau orang Badui itu dia akhlaknya bukan. Jadi tatkala Nabi Muhammad sedang khutbah, ini orang diri. Tatkala diri dia doa sama Rasulullah. Minta sama Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, tanaman saya pada mati, kambing ternak saya pada mati. Kenapa? Karena udah lama pada turun hujan. Sawahnya kekeringan, hewan-hewan kelaparan, kehausan, mati semuanya. Tolong wahai Muhammad, kamu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kami hujan. Tuh, Nabi Muhammad dan khutbah doa mengangkat tangannya kepada Allah, minta sama Allah, tidaklah Nabi Muhammad menurunkan tangan kecuali Allah sudah memberikan hujan di wilayah dia. Hujan. Akhirnya orang sampai pulang itu hujan bukan sejam 2 jam. Kalau kita alhamdulillah hujan paling sejam 2 jam penting. Ini hujan padein doanya Nabi. Beda nih. Ini hujan bukan sejam 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari masih hujan. Yang mana nih? Ini kemana ya? Masih layak nih. Kasih hujan 3 hari. Agak banjir. Banjir. Hujan itu lebih penting. Sehari, 2 hari, 3 hari dulu. Ya, ini emang doanya Nabi maju luar biasa. Sampai ketemu Jumat berikutnya, 1 minggu hujan kagak berhenti. Ini perumahan itu udah gelap kan ya? Udah gelap, ya, daripada musik semuanya kayaknya. Lihat,
Datang lagi dengan orang Badui pada saat Nabi Muhammad khutbah, dia gini, ya Rasulullah, tanaman saya pada mati, hewan ternak saya pada mati, hanyut semuanya. Kalau kemarin mati kekeringan, sekarang kebanjiran. Minta kepada Allah agar hujannya disingkirkan. Akhirnya Nabi Muhammad doa kepada Allah, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, disingkirin itu awan, biar di sekeliling kami aja udah. Di sekeliling apa namanya? Dibikin awan-awan. Ya, biar terang kembali. Akhirnya pada saat itu Nabi Muhammad doa, tidaklah tangannya turun kecuali itu kota Madinah sudah terang benerang. Ya, jadi ini hikmah daripada hujan begitu ya. Ingat daripada kisah baginda Rasulullah, beliau ada pengalaman daripada kisah hujan seperti ini, masyarakat ya. Alhamdulillah yang Allah Taala berikan kepada kita. Jadi itu yang Allah, ya, dan juga di pagi-pagi jangan lupa sedekah, ya, sedekah. Jangan lupa kita sedekah. Ya, sedekah itu Nabi Muhammad SAW dia bersabda, badilu bisodakoh, buruan, ya, dalam riwayat lain badilu bisodakoh, berpagi-pagilah kalian di dalam bersedekah. Kenapa? Fa'inal bala, sesungguhnya bala musibah tidak akan mampu melewati sedekahnya seseorang. Ya, daya untuk bisodakoh. Jadi gak bakal melopati, melangkah daripada sedekahnya orang yang sudah sedekah di pagi hari. Allah jaga hari tersebut dari bala musibah. Ya, dari bala musibah bakal dihindari. Sedekah, syukur secara sembunyi-sembunyi. Ya, sedekah musir itu kodok. Orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi akan, ya, daripada memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedekah banyakin, istighfar dibaca, sholawat, ya, sholawat dibanyakin, ya, puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak, ya, ada model-model puji-pujian, ada orang-orang yang senangnya nada-nada bisa, ya, misalkan, ya Rasul. Yeah.
Ya, banyak tuh. HP dan ya udah, gitu ya. Ada nggak tuh yang begitu? Banyak kan baca. Ya, ada balik. Ya, ya, itu bukan selawat, itu bukan puji-pujian, itu lagu cinta itu. Ya, lagu cinta, lagu-lagu Arab. Ya, jadi ada lagu Arab, ada puji-pujian. Ya, kayak tadi kita puji-pujian, ada sholawat. Sholawat itu kalau di lafaz yang diawali dengan Allahumma sholli atau sallallahu, ya, misalkan sallallahu ala Muhammad atau misalkan Allahumma sholli ala Muhammad tuh, ya, atau misalkan kayak misalkan sholawat yang udah muslimik begitu, ya, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu namanya sholawat, ya. Atau misalkan sallallahu ala Muhammad, itu namanya sholawat. Atau sholawat secara banyak, ada sholawat tibil qulub, ada sholawat taniyah, ada sholawat al-busra, ada sholawat al-fatih. Tuh, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru saya Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, beliau katakan akhir zaman itu kita gak usah banyak-banyak nyari amalan. Ya, jangan banyak-banyak. Kita kalau pengen hizib ini, ini, gak usah. Ya, cukup 2 amalan kita istiqomahkan, insya Allah Allah bahagiakan kita. Apa itu? Yang pertama, banyakin istighfar. Tuh, banyakin istighfar. Orang kalau banyak istighfarnya, maka ini orang bakal dikasih kecukupan di dalam hidupnya. Doanya diijabah sama Allah. Orang kalau banyak istighfar. Ingat ada kisah Sayyidina, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, ya, salah satu Imam Madhab. Imam Ahmad bin Hanbal ini bapak yang dimuliakan Allah, terkenal alim luar biasa. Tapi zaman dulu belum ada foto. Ya, ada orang kenal sama Imam Ahmad bin Hanbal tapi tidak tahu mukanya bagaimana. Sekali Imam Ahmad bin Hanbal sedang perjalanan safar jauh, di tengah jalan beliau singgah di masjid. Rebahan di masjid diomelin sama mabot. Mabotnya nggak tahu yang rebahan siapa ini. Ya, Pak, jangan tidur di masjid kalau boleh. Sana, keluar. Imam Ahmad bin Hanbal tawadu, sengaja hati. Beliau nggak bilang, mabot, kita nggak tahu siapa ini. Ini nggak tahu nih ada siapa. Enggak, ya. Beliau diusir dari masjid. Beliau ya kan, ya. Ada tetangga masjid tukang roti. Melihat ada orang lagi pengen istirahat, ada dapat tempat, dipanggil Imam Ahmad. Bapak sini Pak, kenapa? Ya, Bapak tadi gimana? Ya, tadi saya istirahat di masjid, tidak boleh. Yaudah, Bapak istirahat di rumah saya. Tatkala ini Imam Ahmad bin Hanbal istirahat di tukang roti, dilihat, ya, diamati ini tukang roti sambil bikin adonan, sambil komat kami mulutnya. Didekati nama Imam Ahmad bin Hanbal. Ya bulan, ya. Saya lihat kamu kok setiap bikin roti tadi saya lihat, dari tadi saya lihat kayak komat kami, apa yang kamu baca? Kata Imam Ahmad bin Hanbal bilang, ya, yang kamu baca istighfar. Anda putus istighfar walaupun lagi aktivitas. Imam Ahmad bin Hanbal bilang, kamu udah dapat apa dari istighfar yang kamu kerjakan? Kata ini Imam Ahmad bilang, alhamdulillah, ya, berkat istighfar yang bertahun-tahun saya kerjakan, doa saya semuanya dijabah. Gak ada doa yang tidak dijabah, kecuali ada satu doa yang sampai saat ini belum kunjung dijabah semua. Imam Ahmad bin Hanbal penasaran, semua doa dijabah kecuali satu doa nih, dari dulu kali dijabah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dia bilang,
emang doa apa yang belum dijawab? Katanya Pak bilang, dari dulu nih saya pengen ketemu yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pengen ketemu yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal, katanya orang alim, ahli ibadah. Saya pengen tahu dia modelnya kayak apa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bilang, Bapak sekarang doanya udah diterima sama Allah, udah dijawab. Kenapa kok bisa? Ada Imam Ahmad bin Hanbal. Saya di depan kamu, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, berkata apa? Berkat istighfar, doanya semuanya dijawab sama Allah. Istighfar, bersihkan diri, ya, dengan istighfar. Namanya tahalli. Ada tahalli, ada tahali. Tahalli mensucikan, bersihkan diri kita dengan segala dosa-dosa kita dibersihkan. Minta sama Allah dengan istighfar. Lalu ada tahali. Setelah istighfar, amalan yang kedua kata guru saya, udah istighfar, udah yakinkan. Habis itu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, banyakin sholawat kepada Rasulullah. Ya, banyakin sholawat. Udah di dalam saya itu disebutin ya. Adimis sholawat ala Nabi Muhammadin satu-satunya amalan yang pasti dijawab sama Allah selalu. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, amalan kita, salat kita, puasa kita, antara ditolak atau diterima, illa shalat ala Nabi, kecuali salawat kepada Nabi pasti diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salawat enggak ada istilahnya salawat ditolak. Ya. Bahkan terakhir ada suatu kisah di dalam kitab Tadkirul Qaul, juga disebutkan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Itu ada suatu kisah, ya, ada suatu kisah, ada orang tukang maksiat, ada tukang maksiat, ya, tetangganya kiai, dibilang, Pak, udah Pak berhenti maksiat, tobat elit. Setiap dinasehatin pada mau, besoknya maksiat lagi, pulang malam udah ngegeret, pulang malam udah nyetir motor, ya, dinasehatin lagi paginya, Mas, tobat, tapi orang tidak mau tobat, ya, sampai suatu ketika ini orang tukang maksiat udah disuruh tobat, kalau mau tobat mati. Tukang maksiatnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mati. Ini orang tukang maksiat belum tobat. Sayang banget ya. Kata tetangganya kiai, ya Allah sedih banget ya saya. Ya, tetangga tukang maksiat udah diingetin, ada orang ingat udah meninggal dunia duluan. Tapi ternyata, ya, tatkala ini orang wafat meninggal dunia, tetangganya kiai, orang yang ahli ibadah, dimimpiin sama almarhum ini tukang maksiat. Di dalam mimpinya ini orang tukang maksiat dalam keadaan nikmat, di sebelah sana yang luar biasa, pakaiannya cakep, dikelilingi oleh bidadari. Wah, kaget Pak. Lah, kenapa jadi gini? Perasaan kamu di dunia sering maksiat, enak. Perasaan kamu di dunia udah sering bilangin berhenti untuk maksiat, tetap maksiat, lah enak. Terus kenapa kamu kok di alam kubur, di alam barzakh bisa mendapatkan nikmat yang
Di sisi lainnya, jadi pada suatu ketika saya sedang berada di suatu pengajian, ya, nggak ngaji, ya, ada pengajian, dia di situ nongkrong, ya, kiainya bilang, syekhnya bilang nih, saya mendengar, ya, bahwa ini orang alim, kiainya bilang, barang siapa, ya, dia mengangkat suara untuk bersolawat kepada Nabi, dan setelah itu diikuti oleh jamaah, maka wajibat lahul jannah, wajib dia masuk ke dalam surga itu. Ya, barang siapa yang dia bersolawat, mengangkat suaranya untuk solawat kepada Nabi, lalu setelah itu diikuti oleh orang banyak jamaah, maka wajib dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia mendengar begitu, Pak, di tengah jamaah dia bilang, Allahumma sholli ala Muhammad. Begini modelnya begini. Saat kita sholat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Orang yang model begitu wajib masuk surga. Bakal diampuni segala dosa yang Allah Subhanahu wa taala. Tuh, berkat saya sekarang diliputi dengan rahmat Allah, dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Memang dosa saya banyak, tapi alhamdulillah saya punya celengan. Dulu pernah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita jangan malu-malu, Pak, kalau sholawat kepada Nabi, walaupun riya sekalipun, walaupun yang satu-satunya amal yang pasti diterima sama Allah, walaupun riya, itu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuh sholawat dibanyakin, ya, daripada itu sholawat bukan cuma sholawat di mulut, sholawat disertakan daripada sampai udah ya, biasanya 37 Pak. Ada dari saya agak jalan-jalan apa ya? Ya, insyaallah, ya, mudah-mudahan Allah Taala berikan kita ilmu yang manfaat. Amin. Amin. Maaf, ya, apabila kesalahan dibayar. Dan setahu saya itu betul ya. Dan mudah-mudahan Allah Taala berikan kita ilmu manfaat di akhirat. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mudah-mudahan seperti ini, ya.